Baik, pada tutorial kali ini kita akan bahas setting DHCP client dengan add default root sama dengan no. Tujuan dibuat settingan ini adalah kita ingin mengaktifkan parameter check gateway khususnya untuk fungsi file oper dan bisa juga mengarahkan routing MAC ke salah satu ISP dan setting parameter lainnya. Oke, kita langsung setting untuk membuat default root sama dengan no. Caranya kita masuk ke Mikrotik, kemudian masuk ke IP DHCP client. Nah, di sini router Mikrotik yang akan disetting sudah terintegrasi dengan dua ISP ya. Jadi bisa dilihat di menu IP interface ya. Nah, ini ada Ether 1 untuk ISP 1, Ether 2 untuk ISP yang kedua. Kita aktifkan DHCP client supaya Mikrotik terhubung ke internet. IP DHCP client kita tambahkan. Nah, ini pilih Ether 1 ya. Kemudian pastikan add default root-nya kita pilih adalah no. Seperti ini. Play. Oke. Kemudian yang kedua sama, tambahkan ISP yang kedua, add default-nya adalah no juga ya. Parameter lain default, play, oke. Otomatis akan mendapatkan IP ya, seperti ini. IP address dari server DHCP yang ada di modemnya. Jadi salah satu atau beberapa ISP ada yang menerapkan sistem DHCP server dan Mikrotik berfungsi sebagai DHCP client. Nah, setelah ini kita masuk ke IP root, kemudian tambahkan default root static ya. Nah, gateway-nya diarahkan ke 192.168.1.1 ya, sesuai dengan ISP-nya. Jadi untuk IP ini nanti disesuaikan dengan tempat berlangganan ISP-nya. Play OK. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.2.1 dengan distance-nya nanti kita pilih 2 ya sebagai backup. Play. Oke. Nah, seperti ini ya. Ketika kita lihat di IP root, nah maka akan muncul aktif statik. Jadi ketika kita double klik, kita edit parameter check gateway-nya adalah ini bisa kita aktifkan. Jadi misalnya ini kita akan buat nantinya routing MAC ya. Misalnya ini kan contoh untuk ISP1 ini kita arahkan routing MAC-nya ke ISP1. Nah, kemudian yang kedua ini diarahkan routing MAC ke ISP2. Oke. Kita buat satu lagi add default root-nya ini untuk file opernya. Misalnya contohnya 192.168.11 kita tambahkan 192.168.2.1 cek gateway-nya ping ya. Ini kita aktifkan failover. Play. Oke. Nah, kita tes uji coba. Ping google.com. Nah, di sini ya, terlihat. Jadi dengan add default root sama dengan no, kita lebih leluasa mendefinisikan parameter. Ya, jadi kalau misalnya salah satu interface di off, misalnya ini ya, Ether 1 misalnya kita off, maka otomatis Mikrotik masih bisa berjalan karena file opernya berfungsi di sini. Ya. Nah, di sini. Oke. Nah, ini akan di backup oleh ISP yang kedua. Begitupun sebaliknya. Oke. Nah, jadi penting sekali ketika kita akan mengedit parameter default root, pastikan kita buat aktif statik ya. Dengan cara bisa aja sistemnya DHCP client, tapi add default root-nya kita pilih adalah no. Karena kalau misalnya kita tidak pilih no ya, salah satu contoh misalnya di sini saya aktifkan coba yang kedua, saya aktifkan yes ini. Nah, ketika kita lihat di IP roots, nah di sini akan muncul yang namanya dynamic active connected ya. Nah, di sini. Jadi ini tidak bisa diedit karena sistemnya adalah yes, add default root-nya. Oke, kita langsung off lagi, kita pilihnya adalah no ya.
Ya, demikian materi tentang bagaimana kita setting DHCP klien dengan add default root sekaligus membuat failover. Sekian dan terima kasih.